Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartikasari dari Prodi Teknik Informatika 4B Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Di sini saya mengangkat judul perancangan sistem informasi penjualan pada minimarket tunas. Minimarket merupakan suatu tempat di mana kita dapat membeli suatu barang yang kita butuhkan sehari-hari. Contohnya alat kantor, alat pribadi, makanan ringan, atau yang lainnya. Di dalam minimarket terdapat beberapa pegawai yang masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda. Salah satu pegawai tersebut adalah kasir. Kasir bertugas dalam hal penjualan dalam melayani pembeli pada saat melakukan pembayaran. Cara yang efektif dan efisien dalam mengolah data salah satunya dengan menggunakan sistem berbasis komputer. Dengan menggunakan sistem berbasis komputer, maka proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, serta dapat memperkecil kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau human error. Berikut ini adalah tampilan dari diagram konteks. Di sini terdapat 3 entiti, yaitu kasir, petugas gudang, dan manajer. Kasir dapat menginput data penjualan dan mendapati output, yaitu nota penjualan. Kemudian petugas gudang menginput data penerimaan barang dan mendapat outputnya, yaitu informasi pengadaan barang. Nah, untuk manajer, dia hanya menerima output, yaitu berupa laporan penjualan, laporan expired barang, laporan mutasi barang, dan laporan nilai persentase penjualan barang. Diagram level 0. Pada diagram ini terdapat 4 proses, yaitu yang pertama penerimaan barang, yang kedua proses stok, yang ketiga penjualan, dan 4 laporan. Yang pertama, petugas gudang menginput penerimaan barang, kemudian di proses penerimaan barang dan datanya akan tersimpan di data store barang. Untuk outputnya, petugas gudang dapat menerima data penerimaan barang. Di proses penerimaan barang ini juga terdapat data expired, di mana petugas gudang dapat menginput data expired, kemudian disimpan di data store expired. Kemudian di proses kedua, yaitu petugas gudang menginput barang masuk, kemudian diproses data stok dan datanya disimpan di data store stok. Untuk outputnya mendapati barang keluar. Nah, untuk proses kedua ini terdapat simbol P, yaitu primitif, di mana proses ini hanya memiliki satu data store saja. Kemudian di proses ketiga, yaitu ada penjualan, di mana kasir menginput data penjualan, kemudian diproses dan datanya disimpan di data store penjualan. Untuk outputnya yaitu data penjualan. Di proses penjualan ini juga terdapat data stok dan diinput, kemudian disimpan di data store stok. Kemudian ada proses keempat, yaitu laporan, di mana terdapat laporan dari data store barang, data store expired, dan data store stok, dan data store penjualan. Kemudian mendapat laporan, yaitu laporan penjualan, laporan expired barang, laporan mutasi barang, kemudian laporan nilai persentase penjualan, dan manajer hanya mendapatkan output tersebut. Diagram level 1, proses 1. Di sini terdapat 3 proses, yaitu penerimaan barang, expired barang, dan stok barang, di mana petugas gudang menginput data barang, kemudian diproses di penerimaan barang dan tersimpan di data store barang. Kemudian petugas gudang juga dapat menginput data expired, kemudian diproses lalu disimpan di data store expired. Dan terakhir, petugas gudang juga menginput stok barang, kemudian diproses dan disimpan di data store stok. Di sini masing-masing proses terdapat simbol P, yaitu primitif, karena di masing-masing proses hanya memiliki satu
data store dan tidak harus diturunkan lagi. Diagram level 1 proses 2. Di sini terdapat entitinya kasir, yaitu kasir menginput data penjualan dan diproses di proses penjualan, dan datanya disimpan di data store barang. Kemudian kasir menginput cek stok barang dan diproses di pengecekan, kemudian disimpan di data store stok. Dan kemudian kasir menginput nota barang, diproses di cetak nota. Dari hasil inputan tersebut, datanya disimpan di data store penjualan. Di ketiga proses ini terdapat simbol P, yaitu primitif, di mana proses ini hanya terdapat satu data store saja. Berikut ini adalah tampilan flowchart dari penelitian ini. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.